Selamat malam, bersama saya Ari Putra, salam total politik. Ingat kan lu pasti ada orang kayak begitu yang pernah jadi host berita yang selalu tengah malam. Sekarang udah banting setir ke dunia entertainment, yaitu kakak Jeremy Teti itu. Waktu zaman kuliah dulu gue tiap malam nungguin beliau itu baca berita sama temen gue si Cupaik tuh sampai di chat tuh kakak Jeremy Teti. Kita semua satu kosan ngefans sama kakak Jeremy Teti gitu. Sampai gue itu friends loh di Facebook kalau nggak salah sama Jeremy Teti. Lu cek aja tuh di Facebook gue tuh. Nah, jadi isunya di luar itu sih sebenarnya nggak ada hubungannya sama Jeremy Teti. Hari ini kita mau bicara mengenai isu polisi cyber. Nah, sebenarnya gua agak sepakat sebenarnya konsep polisi cyber ini sebenarnya pada awalnya ya. Gua melihat ini konsep yang sangat progresif dari kepolisian, dan ini tentunya menjadi salah satu solusi jemput bola ya untuk melakukan edukasi terhadap publik dalam hal soal kesopanan bersosial media, soal kelayakan bersosial media, karena pemerintah menilai bahwa serangan-serangan dan diskusi dan juga perkataan yang muncul di sosial media itu tidak terlalu pantas dan berpotensi untuk menghasilkan instabilitas di dalam masyarakat maupun instabilitas politik gitu. Kalau orang terprovokasi dan melakukan sebuah tindakan kolektif ya atas sebuah berita bohong atau berita provokasi, tentunya pertahanan negara pun akan berpotensi untuk terganggu gitu. Nah, baru-baru ini gue melihat ada berita salah satu netizen berkomentar terhadap postingan mengenai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang ingin memberikan tawaran agar semifinal sepak bola diadakan di Solo gitu. Dan netizen yang bersangkutan bilang, wah, tahu apa Anda soal sepak bola? Anda kan taunya diberikan jabatan aja, kira-kira kayak begitulah. Dan kemudian orang ini dipanggil dan sudah dibebaskan, dipanggil untuk diperiksa oleh kepolisian gitu. Tetapi pemanggilan itu saja itu sudah dianggap sebagai sebuah tindakan yang yang bisa dikatakan anti kritik gitu oleh sebagian besar publik. Dan gua ngelihat memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan ucapan netizen ini. Juga pertama memang Mas Gibran belum membuktikan dan baru menjabat gitu. Dan kedua ya memang beliau selama ini nggak banyak ngomongin sepak bola, tiba-tiba ngomongin sepak bola juga ya wajar aja orang kaget. Dan jadi politisi ya wajarlah diremehkan di mana-mana. Dan saya juga ngelihat Mas Gibran selama ini juga sering diremehkan hanya karena ayahnya, hanya karena dinasti politik segala macam. Dan ini juga dari gerakan-gerakan beliau di Solo belakangan gue lihat memang ada upaya untuk menjawab opini-opini tersebut, dan kayaknya beliau memang agak total menjalankan jabatannya gitu untuk membuktikan bahwa beliau tidak hanya mendapatkan jabatan karena orang tuanya. Tapi di luar itu orang ini sudah dipanggil
karena polisi cyber ini diciduk gitu dan dimintai keterangan dan menjelaskan duduk perkaranya lah gitu dan akhirnya dibebaskan. Tapi ya ini loh, gue ingin agak sedikit berefleksi gitu. Gue yakin Mas Gibran atau pihaknya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi sendiri itu tidak memerintahkan gitu ciduk orang itu gitu. Karena kalau kalau beliau memerintahkan untuk menciduk orang lain, kayaknya banyak banget yang diciduk. Kalau setengah Indonesia ini diciduk, beliau mau jadi wali kota, mau jadi presidennya siapa? Dan berpotensi loh, itu makin banyak yang diciduk, makin diciduk terus. Orang-orang diciduk terus gara-gara berkata-kata di sosial media, dan beliau menyuruh untuk menciduk gitu. Kalau memang beliau menyuruh menciduk, ya lama-lama bisa habis di warga Indonesia. Ini udah dipanggil polisi semua. Terus beliau mau jadi presidennya siapa, mau jadi wali kotanya siapa gitu. Nah tapi ya makanya gue agak yakin, gue punya keyakinan bahwa ini dari pihak Jokowi atau pihak Gibran sendiri itu tidak terlalu memusingkan itu, tidak terlalu memikirkan itu, dan gue punya keyakinan lah nggak akan menyuruh gitu untuk melakukan pencidukan gitu. Ya kenapa gue yakin begitu? Karena gue dengar cerita-ceritanya Bang Miing Bagito misalnya. Beliau terang-terangan di depannya Pak Harto itu melakukan kritik, di depannya Pak Harto diundang Pak Harto di Taman Mini manggung untuk menyampaikan kritik, ya Pak Hartonya sendiri nggak marah gitu. Dan nggak ada masalah, bahkan Pak Harto ketawa gitu kalau kata Bang Miing waktu itu. Nah tapi ya dalam konteks ini sih gue ngelihat bahwa ini lebih kepada persoalan interpretasi yang terjadi di pihak kepolisian gitu. Kalau gue riset dari keterangan-keterangan dari pihak kepolisian, tindak pidana cyber polisi cyber ini atau virtual police ini memang diutamakan untuk melakukan edukasi gitu kepada masyarakat, dan dari edukasi dia juga memiliki ahli-ahli kata-kata gitu ya, ahli bahasa, ahli ITE, ahli hukum tentunya, untuk melakukan analisis terhadap percakapan di sosial media, apakah ini berpotensi untuk mengarah kepada undang-undang ITE gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa negara dalam hal ini melalui kepolisian ingin memberikan peringatan dini gitu kepada netizen agar aktivitasnya di sosial media tidak melanggar hukum, tidak berpotensi untuk terjerat oleh undang-undang tertentu gitu. Nah, tapi gua dalam kasus ini itu menyoroti sebenarnya untuk mengurusi perkataan orang, untuk mengurusi pemikiran orang yang muncul di sosial media, itu variabelnya sangat kompleks sekali gitu. Nggak bisa dengan variabel bahasa saja, dengan variabel hukum atau variabel ITE gitu, tapi juga melihat latar belakang misalnya, apakah ini anak sekolah atau enggak gitu. Kalau dia sekolah ya kepolisian sebenarnya bisa saja memberikan catatan diberikan kepada sekolahnya gitu misalnya untuk melakukan pendidikan. Tidak harus polisi langsung yang memberikan panggilan sehingga orang ini bisa dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum, atau dari pihak negara, pihak pemerintah dianggap sebagai pemerintah yang anti kritik. Kan itu juga akan merugikan image pemerintah sendiri, akan merugikan pemerintah dalam hal menjalankan program-programnya, dalam
dalam menyelenggarakan demokrasi di Indonesia gitu. Nah, di sini gua mau melihat itu satu, itu dari sisi latar belakang si pelaku gitu, yang dianggap pelaku atau orang-orang yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran undang-undang dalam konteks undang-undang ITE ini. Terus yang kedua, dari sisi kepolisiannya sendiri, ini ada risetnya Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina soal pemolisian konflik sektarian, itu aja masih belum selesai persoalannya hingga hari ini. Karena ada sebagian masyarakat yang merasa akidahnya diganggu gitu ya, ada perbedaan sektarian, kemudian kelompok masyarakat ini mengadukan kepada polisi sehingga polisi melakukan tindak pidana terhadap perbedaan sektarian gitu, perbedaan teologis. Harusnya kan kalau perbedaan teologis kan disuruh berdialog atau disuruh omongan antar pemuka agama gitu, atau omongan apalah ya. Maksud gua kalau perdebatan teologis itu ya ini soal keyakinan orang gitu. Jadi ya akhirnya polisi menginterpretasikan dengan cara yang lain. Akhirnya perbedaan teologis pun dianggap sebagai sebuah tindakan pidana. Orang berbeda secara teologis, orang berbeda keyakinan agama, itu bisa pidana. Nanti misalnya lu bayangkan ya, kalau orang berbeda keyakinan yang makan sayur mentah sama sayur direbus gitu, ada rasa tersinggung gitu, akhirnya mereka lapor polisi dan kemudian polisi memprosesnya, kan bahaya juga gitu misalnya. Nah, maksud gua perbedaan keyakinan itu bukan ranah pidana gitu, karena setiap orang kan punya keyakinan yang ya interpretasinya berbeda-beda, dan di dalam situasi tersebut polisi itu dituntut memiliki kapasitas antropologis, memiliki kapasitas sosiologis gitu, dan berbagai macam perspektif lainnya sebenarnya yang mana ini nggak mudah. Jadi menurut gua jangan lihat teksnya aja, tapi coba beyond dari teks tersebut, karena teks itu kan hasil dari pikiran orang gitu, dari hasil pikiran manusia. Kalau Anda mencoba melakukan pengaturan dan intervensi terhadap teks tersebut, itu artinya kan mau melakukan intervensi terhadap pikiran orang, dan saya yakin polisi tidak akan punya resources yang cukup gitu ya. Mau ngawasin semua orang kan berat juga gitu. Jadi agak dianggap sebagai sebuah instrumen yang anti pemerintah nantinya. Ya kasihan pemerintahnya sendiri gitu, karena orang menyatakan kritik kepada pemerintah kan sebagai upaya untuk memiliki rasa rasa keterikatan dengan pemerintahnya, dan dia menyampaikan kritiknya ya harusnya ya itu buah dari pikiran gitu. Jadi ketika polisi mencoba mengintervensi teks, artinya polisi lagi berusaha untuk mengintervensi bagaimana cara warga negara berpikir. Nah, masuk ke kasusnya soal Mas Gibran tadi, Pak Wali Kota Solo tadi. Ya menurut gue itu nggak ada kata-kata yang bermasalah juga sebenarnya gitu ya. Tidak ada pelanggaran hukum yang juga problem-problem amat di sana sebenarnya. Tapi itu walaupun tidak ditindak apa-apa, dengan pemanggilan aja itu udah jadi sebuah preseden atau sebuah anggapan bahwa pemerintah sangat reaktif terhadap orang-orangnya yang mendapatkan kritik dari publik gitu. Ini akan merugikan pihak pemerintah sendiri, karena itu akan membuat kepercayaan publik akan semakin rendah kepada pemerintah. Seperti halnya kemarin surveinya Indikator Politik Indonesia, Mas Burhan mengatakan bahwa kepercayaan atau approval rating di bidang politik itu mengalami penurunan gitu kepada pemerintahan Jokowi di
periode kedua ini. Gue yakin di sini adanya keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pemahaman dari pelaksana aturan atau undang-undang ini mengenai prinsip-prinsip demokrasi gitu. Karena harusnya lah ruang bagi anti pemerintah itu diberikan lebih luas dibandingkan yang pro terhadap pemerintah sebenarnya. Karena yang pro terhadap pemerintah ya tugasnya sudah jelas gitu ya, untuk mendukung keberhasilan dari program-program pemerintah. Nah, bagi yang anti pemerintah ini tugasnya adalah melakukan koreksi, memberikan alarm terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin saja merugikan masyarakat banyak gitu. Nah, dalam kasus ini sih gue melihat keberadaan polisi cyber ini memang apa ya, kalau dia bisa menindak itu agak kurang, bukan agak kurang, tapi gue nggak yakin polisi itu bisa menyiapkan infrastruktur yang memadai gitu. Dalam hal ini menyiapkan human resources yang memiliki pemahaman komprehensif soal demokrasi gitu. Terutama dalam pelaksanaan virtual police ini ya. Karena kalau tidak punya perspektif demokrasi, menurut gua ini akan sangat membebani pemerintah sendiri gitu, atau membebani pihak-pihak mengambil kebijakan sendiri. Tiap saat ada yang diciduk gara-gara tweetannya, gara-gara pikirannya, ya nanti presiden bakal jadi presiden nyamuk, atau wali kota nyamuk, atau gubernur nyamuk gitu, karena orang-orangnya udah diciduk semua, udah dilaporin semua ke polisi gitu. Nah, dalam hal ini ya ini yang harus yang akan dikelola itu adalah pikiran publik, bukan hanya soal kata-kata, bukan hanya soal teks, bukan hanya soal tweet atau soal postingan. Ini soal pikiran gitu. Dan nggak mudah mengelola pikiran orang karena memang kita mengalami ketimpangan gagasan lah ya. Ada orang yang educated banget, ada yang enggak, ada yang kecerdasan bersosial medianya baik banget, dan banyak juga yang enggak gitu. Jadi ketimpangannya ini sangat jurangnya sangat luas, sehingga inilah yang juga menjadi akar persoalannya gitu. Nah, karena akar persoalan ini adalah soal ketimpangan, maka yang harusnya dibenahi adalah ketimpangannya itu. Jadi menurut gua sih agak sayang sekali gitu polisi cyber ini cuma dimunculkan di media sosial itu sebagai panoptikon gitu. Panoptikon, lu tahu panoptikon itu lampu menara di penjara itu yang kerjanya puter-puter terus, sehingga narapidana di penjara itu merasa ketakutan, insecure, dan mereka takut untuk kabur. Padahal di atas panoptikon itu belum tentu ada orang gitu. Nah, jadi polisi cyber ini seperti panoptikon yang membuat orang satu dipanggil, dua dipanggil, kemudian dia puter-puter gitu ya, seolah-olah memang kita diawasi untuk berpikir. Nah, dalam konteks ini sih menurut gua akan sangat memberatkan bagi orang-orang yang ingin bersikap kritis terhadap pemerintah, terhadap pengelolaan publik gitu. Dan di konteks ini memang harusnya lah polisi cyber itu masuk sebagai upaya untuk menekan, bukan untuk menekan, tapi untuk meningkatkan kapasitas orang bersosial media. Ada gap tadi itu yang menjadi sumber dari persoalan itu. Nah, misalnya kayak surveinya Microsoft kemarin gitu misalnya. Di situ jelas diperlihatkan bahwa
golongan tua itu mengalami penurunan, minusnya gede, golongan mudanya nggak bantu juga untuk memperbaiki indeks dari kesopanan bersosial medianya orang Indonesia gitu. Nah, ada perangkat hukum namanya UU ITE dan ini harus disosialisasikan dan harus menjadikan publik menjadi lebih well informed dan punya pengetahuan yang bagus untuk menghadapi undang-undang ini yang jauh lebih penting gitu. Nah, menurut gua kalau memang fungsinya edukasi, polisi cyber ini memang harus bekerja beriringan dengan Kementerian Pendidikan gitu misalnya, atau Kementerian Agama, bukan berdiri sendiri gitu. Memang fungsi edukasinya lah yang paling penting, karena kasus bullying ini kan, kasus hate speech dan lain-lain ini kan banyak ya. Undang-undang ITE ini kan berpotensi tidak hanya soal kritik pemerintah, tapi juga soal sehari-hari kita juga banyak berpotensi digunakan dengan serampangan dan diproses juga oleh polisi gitu. Inilah yang jadi soal kita. Jadi ini kalau gue ngelihat munculnya kritik yang dianggap perkataan yang tidak pantas di sosial media itu cuma hilir dari persoalan ketimpangan kemampuan orang untuk berpikir gitu loh. Jadi karena ketimpangan kecerdasan berbahasa gitu. Jadi karena ketimpangan kecerdasan berbahasa makanya terjadi kritik-kritik yang berpotensi untuk dikenakan undang-undang ITE gitu. Coba mereka ini punya perangkat bahasa yang banyak, punya perangkat kecerdasan bahasa yang memadai, punya pengetahuan yang memadai, ya dia pun pasti akan mampu menggunakan kritik yang lebih yang masih tetap tajam, masih tetap relevan gitu, tetapi juga menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mengenai undang-undang tersebut gitu, yang tidak bisa dikenakan delik undang-undang tersebut gitu. Ada kehati-hatian untuk menghindari delik tanpa mengurangi substansi dari kritiknya. Kita bisa contoh misalnya orang seperti Pak Amin Rais gitu. Ini gue contohin Pak Amin Rais karena tokoh oposisi itu kayaknya tinggal beliau, nggak ada lagi tokoh oposisi, semuanya udah diajak temenan kecuali Pak Amin. Apa Pak Amin yang nggak mau temenan juga gue nggak tahu. Nah, Pak Amin itu banyak sekali kritiknya kepada pemerintah dan viral terus. Ini yang sekarang kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu pernah bilang dajjal ekonomi kan, dajjal politik gitu kan. Partai setan, partai Allah, banyak banget tuh istilah-istilah Pak Amin. Pak Amin ini kan seorang scholar, profesor ilmu politik dan punya gagasan politik yang banyak dan juga punya gagasan agama yang banyak, sehingga dalam menyusun kritiknya beliau memiliki kemampuan gitu ya untuk katakanlah menghindari delik tersebut gitu tanpa mengurangi substansi dan ketajaman dari kritiknya. Nah, tapi kan banyak nih anak-anak dari daerah yang gua nggak tahu, anak-anak random dari daerah mana gitu di Sumatera atau di Jawa atau di Sulawesi yang memiliki ketidaksenangan terhadap pemerintah, tiba-tiba dengar sumber informasinya adalah obrolan warung yang belum tentu kebenarannya gitu, tiba-tiba menyampaikan itu di sosial media dan ditanggapi oleh polisi, kemudian diproses hukum gitu. Ini nggak akan ada habis-habisnya gitu loh, karena ini cuma hulu dari permasalahan itu gitu, hilir permasalahan itu, hulunya nggak dibenerin, hulunya ya ketimpangan kecerdasan berbahasa tadi gitu.
Nah, jadi menurut gua polisi cyber ini akan banyak memasukkan orang ke penjara, menciduk orang, memanggil orang untuk diperiksa, akan sangat banyak sekali karena persoalan soal kemampuan dan kecerdasan berbahasa itulah yang tidak pernah diatasi, yang menjadi hulu dari persoalan ini gitu. Jadi kita banyak orang-orang kritis dan ngomong aja sesukanya, sepertinya sesukanya, tapi nggak pernah kena delik gitu. Misalnya Pak, ya mungkin pernah dipanggil atau apa ya, tapi menurut gua nggak dalam hal penggunaan argumen. Minimal kalau dipanggil pun beliau bisa jelaskan argumennya apa gitu. Ya misalnya kayak Rocky gitu, misalnya dipanggil, dilaporin juga, dipanggil, dan Rocky Gerung bisa jelasin argumennya apa sampai membuat polisinya sendiri bingung gitu. Nah yang ketiga itu misalnya Bang Rizal Ramli gitu, misalnya juga orang kritis, Bang Refli Harun orang kritis, tapi mereka punya perangkat pengetahuan yang memadai gitu loh untuk menyampaikan kritiknya, sehingga kritik yang disampaikan pun tetap menampar walaupun itu tidak menyalahi aturan-aturan dan perundang-undangan kita gitu. Tapi kan nggak banyak orang seperti beliau. Yang lebih banyak itu orang yang dia tahu mau mengkritik apa di kepalanya gitu, tapi cuma mendapatkan informasi-informasi dari sekelilingnya dan kemudian dia sampaikan di sosial media, ya udah. Habis itu dipanggil pasti. Nah, jadi menurut gua kalau polisi cyber ini tujuannya ingin memanggil dan ingin memenjarai orang sebanyak-banyaknya, gua yakin ini akan efektif. Tapi kalau polisi cyber ini gunanya itu untuk edukasi, jalanlah dengan kementerian lain, ya, perbaiki kemampuan orang dan perbaiki kecerdasan orang dalam berpikir dan dalam berbahasa. Itu yang menjadi lebih penting gitu. Jangan terjebak untuk mempermasalahkan hilirnya, menangkap orang sebanyak-banyaknya, sementara hulunya nggak dibenerin nih. Jadi nih hulu ini ngelahirin orang-orang yang siap ditangkap oleh polisi virtual gitu loh. Ini ibarat apa ya? Ibarat balai latihan kerja yang siap ditangkap oleh hotel-hotel gitu kan pekerjanya, oleh restoran atau oleh industri apapun, oleh konveksi, oleh garmen gitu. Jadi pekerjaannya inilah yang diproduksi terus untuk kerja di tempat-tempat ini gitu. Jadi kalau hulunya tidak pernah diberesin ya, kita akan menghasilkan generasi yang siap tangkap gitu oleh virtual police ini, oleh polisi virtual ini gitu. Jadi persoalan hulunya itu ada persoalan sosiologis, antropologis, ada persoalan pedagogis gitu, yang mana kita masih mengalami persoalan sampai detik ini yang belum mampu kita atasi. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Dah.